Oilnya yang keluar kalau udah ini, nah oilnya itu untuk kosmetik, untuk aroma. Mana kita tahu kayak gitu. Jadi kita bikin coklat tuh benar-benar 2 SKS dulu gitu loh. Jadi bagi aku bukan karena oke, kita seniman bikin kamu, oh enggak. Itu ada prosesnya eksperimen di studio masing-masing dikirim. Ya, 5 seniman dikirim. Malam sebelum itu karena mereka baru datang menjelaskan tentang kakao, coklat dan sebagainya dan sifat-sifatnya. Nah, besoknya kita mulai kerja 12 jam. Ini Emigo, seniman dari Jakarta, dia otodidak, dan 4 dari ISI. Jadi aku, Hadi Susanto, Wilman Sahnur, lukis ya Wilman, yang Obama, lalu si Zam Kamil yang seniman Makassar. Si Sam yang Fight Coke gitu loh, yang sama si Dedi yang kemarin ke Athena. Nah, itu jadi kita berkolaborasi di coklat, itu lucu sekali dan karya kita tuh ada di tengah-tengah lapangan, astaga, dan kok jadi duta kakao ini lo aneh gitu loh. Ya, kenapa enggak ya? Duta kakao, oke fine, duta kakao. Dan mereka pada senang, gubernur juga, tapi ya oke lah. Dan kota itu kan lagi berkembang banget kan. Iya. Makassar itu. Iya, kemarin kesana kan dan ada art space yang di pinggir laut kan, yang di Karabosi. Aku nggak sana. Itu yang mana? Di Karabosi, di Losari. Pantai-pantai ada tulisan Makassar City bla bla bla, kan di satu ada building itu galeri. Ininya sosial. Makassar, enggak, seni rupa Makassar. Bangunannya biasa banget. Iya, yang di tengah. Okay. Dan itu di sana seperti kalau aku lihat kemarin karena aku kesana lagi ada pameran 2. Dan itu aku lihat kemarin, aku bilang waduh ini sebenarnya kalian tuh harus punya spirit melanglang buana seperti nenek moyang kalian, karena tuh galeri samping laut. Jadi langsung lihat ke laut. Di sana seperti timnya Jakarta, karena apa? Ada yang melukis wajah, ada yang apa. Itu bagi aku cukup menarik gitu loh. Terus aku juga sedikit malam setelah project itu selesai, acara selesai, malamnya kita kumpul sama seniman-seniman Makassar. Ya maaf ya, kadang kita harus ketok pintu mereka. Hei, kami di sini. Ya kita sedikit bagi. Si Anzul. Oke, kemarin ya di sana ada beberapa sih. Saya si Firman Jamil. Oh, dia instalasi internasional, dia luar biasa, diam tapi dia ikut banyak acara di luar ya. Kalau menjembatani nasional itu lucu juga nggak? Apa? Jadi untuk sekarang kan sebenarnya kan kalau luar negeri kan udah sering. Ini. Aku juga sedang antar provinsi kayak AKAP gitu loh, angkutan kota antar provinsi, ini angkutan kesenian antar provinsi, AKAP bis. Arkipelago. Ya ada. Karena aku juga udah propose teman-teman Makassar, nanti mereka yang akan set up, di mana mereka pilih di bawah 5 seniman untuk beresiden di sini. Jadi aku juga memang ada kuota luar dan dalam negeri. Kemarin aku udah kumpul sama mereka, jadi mereka yang akan bertanggung jawab pemilihan seniman, aplikasikan ke kita kan juga punya ada BOD kan, karena yayasan, jadi kita akan lihat milih untuk mereka bisa tinggal di sini berkarya, belajar bagaimana pameran, mungkin akan disiapkan kuratornya, writernya yang muda-muda itu loh, penulis muda kan banyak, kurator muda banyak, kenapa nggak? Nah itu Kersan tuh mulai mau gandeng seperti itu untuk teman-teman antar provinsi bisa membagi spiritnya di kotanya. Terutama yang di luar Jawa Bali kan. Ya, aku. Kita kan sebenarnya juga dengan proyek dengan Galnas ini, salah satunya kenapa kita tertarik, ini kan akhirnya jadi project sharing kolaborasi ya, kita buatkan pemetaan lagi dan arsip online mereka itu. Tapi memang kemudian salah satu yang dari Galnas ini yang kita tertarik karena mereka punya data dan program-program seniman Nusantara. Jadi kan jaringan taman budaya. Oh, betul. Jadi ya memang akhirnya kayak katalog-katalog tuh banyak gitu kan. Seni rupa dari Manado gitu. Ya memang
nggak bisa dibandingin sama yang di Jogja, di Jakarta, tapi itu tetap penting karena orang selalu nggak tahu apa yang ada di kemarin kan gue ini ya keliling-keliling sama Iya. Ya dan teman-teman Makassar juga bilang, oh ya Iva datang ke sini senang. Iya pokoknya lu Iva. Nah hal-hal kayak gini makanya tahun depan aku udah bilang oke, Makassar, teman Makassar bisa untuk presiden di sini. Maksudnya kita juga bisa bantu dokumentasi. Ya. Dan mereka senang banget gitu loh, karena mereka udah mau buka kepala gitu loh. Dan satu karena di depan Indonesia ini Jawa. Itu sampai aku juga bilang ke teman di sana, aku bilang maaf ya, aku juga bingung kenapa yang Duta Coklat ini kok seniman dari luar Makassar gitu. Aku juga minta aku juga memperolehkan. Paling enggak aku bilang oke, ya karena aku bilang tolonglah kalian memarketingkan diri kalian lagi gitu loh. Untuk kalau ada apa-apa di Makassar nggak perlu dari Jawa. Kalian tuh punya yang luar biasa di Makassar, banyak gitu loh. Nggak perlu harus sekoiki lagi berangkat ke sana. Nah itu juga aku sedikit sounding. Aku bicara terbuka tentang hal itu. Aku bilang ya seharusnya aku bilang sampai bercanda. Seharusnya kalian ini yang seperti ini gitu loh. Tapi mungkin karena jaringan. Terus karena juga mereka nggak tahu harus klik atau googling atau apa, mungkin ada atau enggak, aku nggak paham. Dan kultur, tradisi, kultur apa ya, di tempatnya juga belum memungkinkan. Iya. Di sini kan Jogja udah biasa masyarakatnya. Nah itu di sana. Tapi yang di Pantai Losari itu menarik loh, karena nggak perlu cari audiens, mereka datang sendiri tiap malam. Banyak. Itu yang anak muda yang masih jalan-jalan itu tetap aja ngintip-ngintip di jendela tuh. Berarti kan udah satu titik potensi yang nggak perlu kamu aneh-aneh mencari ini lagi, karena orang pun sudah itu karena tempat tujuan. Nah, terus aku bilang kalian ini udah harus luar biasa di sini, nggak perlu cari audiens, akan selalu ada audiens penuh terus sampai jam 11 malam. Kau bisa bayangin aku di sana nongkrong tuh sampai ini kapan tutupnya? Masih banyak tamu, Len, biarin aja. Bayangin. Nah itu aku melihat potensi, terus aku sedikit share gitu loh tentang space, tentang apa, program atau apa. Aku bilang, mulailah coba misal mengundang yang kalian pikir mungkin seniman yang bisa menjadi inspiratif teman-teman di sana untuk diundang. Untuk misalnya cuma presentasi atau apalah, aku bilang buatlah menarik kayak gitu. Iya, aku sedikit share hal-hal kayak gitu. Aku bilang oke, bilang. Yuk, ini kita tertarik banget sama yang luar Jawa nih. Iya, nah makanya aku nyebutnya akap kan, antar kesenian antar provinsi. Nggak, aku juga memang kesan memang itu dia mau bukan cuman internasional, tapi kita juga mencoba. Makanya aku bilang ini antar provinsi. Oh kemarin kan udah pernah di sini yang Padang, yang si Jacob Johnson kan, dia dari Padang cuman mau bertarung di Jogja, dalam arti dia pengen tahu apa sih kayaknya Jogja ceritanya ini. Terus akhirnya dia punya kesempatan pameran di sini kan, tapi kerjanya memang tidak di sini. Jadi dia cuman pas open studionya aja karena nggak ada ruang. Pas aku ngelihat, aku cuman ngelihat semangat seorang seniman muda. Semangat, mimpi, bagaimana dia jauh-jauh datang ke sini dengan beraninya. Itu kadang harus kita respect. Gimana nanti dia akan jadi atau tidak itu masalah dia. Dalam arti dia harus tahu mau kemana. Tapi kan kesempatan gini itu seharusnya kita lebih terbuka. Jangan terlalu saklek lah. Ketika ada yang jauh-jauh dari Papua misalkan, ini terus dia kerja cuma ngontrak satu rumah, tapi bagaimana mau open studionya kan gitu. Tapi kan kalau kita lihat karakter, keinginan jauh-jauh datang dari sana mau ke sini, just one day atau 2 hari, kenapa enggak gitu loh. Itu bukan hal yang sangat susah gitu loh. Nah itu aku sangat fleksibel di hal itu, Mbak Farah. Aku sampai kadang aku mungkin nggak tegaan. Ya Allah sakit tenang nih Nisa sudah kasihan, Nisa udah ini aja ya nggak apa-apa, udah Nisa aku bilang tega aku sampai datang aku karena pas pameran aku padahal udah di Jakarta, karena aku begitu respectnya aku terbang ke sini gitu loh cuman untuk ngedampingi. Nah mungkin itu untuk orang ini kok ini banget, tapi aku senang lakuin kayak gitu. Aku ya ada hal lain yang kontribusi yang tadi sumbangsih
walaupun tidak dengan materi atau apa, tapi dengan gerakan, dengan kegiatan, bagi aku itu salah satu sumbangsih kan. Bukan hanya support, tapi ada support yang di luar support yang orangnya pada umumnya perlu, tapi ada support lain yang itu bisa buat orang itu menjadi confidence. Ada orang lain sini bagaimana bisa terlunta-lunta, itu nggak masuk akal, apa cerita nanti di luar kan gitu. Tapi memang kembali lagi aku selalu lihat personal, lihat dari mana dia, pasti aku ada wawancara dulu, selalu, nggak asal main, aku nggak bisa, tapi pasti aku harus mengkronologiskan siapa dia, kamu di mana, study semester berapa, itu aku ada interview dulu. Terus kalau ada satu yang bagi aku ini menarik, fine, ya kita bisa, karena besok ada pameran, gimana cuma 1 hari apa, fine, pokoknya yang penting kasih ruang kan gitu. Itu juga dijaring ya? Itu juga dijaring dan ya fleksibel aja lah Mbak Farah. Tapi memang ada, makanya ada hal, kita punya program, ada yang fleksibel. Jadi ya kebutuhan atau apa. Kalau yang program itu udah jelas, itu karena program itu selalu dibuat 6 bulan sebelum kali ya, itu selalu gitu, karena itu memang harus jelas. Tapi kalau tiba koinsiden, komunitas apa mahasiswa gitu, mau bikin talk, mau bikin ini, mau apa deh, 1 minggu tapi ya itu kalau Iva kan itu ya, terbuka, presentasi, screening, tahu, ya udah, ya menarik gitu. Itu juga bukan program kita. Koincidental, komunitas, pas lagi di Jogja ya ini Jogja loh, masa nggak bisa dapat ruang itu untuk aku, aneh gitu. Ke Jogja, iya nggak dapat ruang, aduh apa kata dunia kan gitu. Nah itu tolong hindarin gitu loh untuk hal-hal yang kayak gitu. Tapi memang jelas komunitasnya, jelas personnya, referensinya jelas juga. Misalnya jelas gitu dalam arti, oh ini ya dia kenal sama ini, dia kan tinggal di seniman ini, kita juga paham senimannya itu. Nah itu kan semua jelas. Nah itu mungkin itu lebih mudah karena kita juga bisa accept kan, kita bisa nerima. Kalau cuman asal-asal juga kadang aku juga iki siapa tuh nggak ngerti gitu. Nah nggak mau, itu pasti ada gitu. Hebat Mbak Leni. Aduh makasih. Sangat apa? Itu inspirasi. Betul, Ya. Mbak. Tapi iya. Ya untuk ya pesan aku sih kalau untuk buat seniman siapapun ya, jalaninlah posisi passion kalian, posisi kalian atau apa, ya harus punya apa yang kamu pegang terus mau ke depan. Sebenarnya hal-hal itu bisa diraih selama kamu bisa tahu apa yang mau kamu lakukan, apapun. Mental, bener. Mental seniman, mental bahwa segala sesuatu tuh ujungnya bukan hanya bagaimana kamu bisa hidup berlebih, tapi sebenarnya lebih ke hati, kebahagiaan, kontribusi, sumbangsi, efek, nanti apapun efeknya tuh akan ada.